Babacığım. Film kali ini akan berfokus kepada seorang pria bernama Arif yang tinggal di Istanbul, Turki. Arif sebenarnya bukanlah seorang manusia, tapi melainkan seorang alien yang berasal dari sebuah planet bernama Gora. Dulu pesawat Arif rusak dan membuatnya tidak bisa kembali ke planetnya. Lalu dia pun memutuskan tinggal di bumi bersama istrinya bernama Ceku. Di hari itu Ceku yang sedang hamil meminta kepada Arif agar nanti dia dibawa ke planet Gora dan melahirkan di sana. Arif yang begitu sayang kepada Ceku mengiyakan saja, padahal Arif tahu kalau saat ini dia tidak memiliki pesawat. Dan pesawatnya dulu telah dia jual kepada tukang rosok sebagai modal untuk membuka usaha. Arif layaknya manusia biasa, dia pun berinteraksi dengan manusia lainnya. Di hari itu saat berjumpa dengan temannya, Arif dikejutkan dengan dua orang misterius yang masuk ke dalam tokonya. Ternyata mereka adalah Logar dan asistennya yang juga berasal dari planet Gora. Mereka dulu adalah musuh bebuyutan semenjak Logar beberapa kali mencoba memisahkan Arif dan Ceku karena Logar cemburu kepada Arif yang berhasil mendapatkan Ceku. Awalnya Arif mengira kedatangan Logar untuk membuat onar, dia pun kemudian mengeluarkan kekuatan supernya. Tapi kemudian Logar mengatakan tujuannya datang hanya untuk meminta maaf kepada Arif dan menyesal atas semua kesalahannya. Tapi Arif tidak percaya begitu saja. Dia kemudian menanyakan bagaimana cara Logar bisa bebas dari penjara secepat itu. Lalu Logar mengatakan kalau dia mendapat pengampunan langsung dari petinggi Gora. Dengan syarat semua kekuatannya harus dicabut darinya. Arif pun kemudian percaya lalu mengajak mereka ke rumahnya untuk makan malam bersama sebagai sambutan untuk kedatangan mereka. Dan saat makan malam, Logar kemudian memberikan hadiah sebagai hadiah pernikahan untuk Arif dan juga Ceku, yaitu pesawat miliknya agar nanti bisa digunakan Arif untuk membawa Ceku ke planet Gora, asalkan Arif tidak lagi menghajarnya. Arif kemudian mengatakan kalau sejak lama dia telah bersumpah tidak akan lagi menggunakan semua kekuatan supernya karena dia ingin menjadi manusia normal. Lalu di keesokan harinya, Logar kemudian membawa Arif ke sebuah hangar tempat dia menyimpan pesawat luar angkasa. Sebegitu tiba di sana, mereka masuk dan terlihat ruangan itu sangatlah besar. Tapi Arif merasa bingung karena dia tidak melihat pesawat milik Logar. Hingga kemudian inilah yang terjadi. Babacığım. Arif dibuat pingsan lalu kemudian diikat di sebuah mesin khusus. Ternyata Logar sengaja menjebak Arif dan berencana mengirim Arif dengan alat time travel ke 1 juta tahun yang lalu. Itu semua Logar lakukan untuk balas dendam kepada Arif dan ingin menggantikan Arif agar bisa bersama Ceku. Arif yang penasaran bagaimana cara Logar bisa meniru dirinya. Lalu Logar pun menunjukkan bagaimana dia merubah semua penampilannya. Mulai dari memotong rambutnya, membuat kumis, bahkan menggunakan alat pita suara yang canggih. Kemudian sebelum Arif dikirim dengan alat time travel, Arif mengatakan kalau dia berjanji akan segera mencari cara untuk balas dendam kepada Logar. Singkat cerita, Arif pun tiba di 1 juta tahun yang lalu. Dia pun kemudian mengambil ponselnya dan mencoba menelpon Ceku. Tapi tidak mungkin bisa terhubung karena saat itu belum ada sinyal telepon. Lalu Arif pun melanjutkan berjalan untuk melihat keadaan sekitar. Lalu dia pun dikejutkan dengan sekelompok dinosaurus. Yang berarti Arif memang benar dikirim ke 1 juta tahun yang lalu. Arif juga kemudian bertemu lagi dengan beberapa ekor kera yang menyapa Arif. Karena merasa Arif adalah spesies mereka. Setelah itu Arif pun mencoba untuk berinteraksi dengan para kera. Mulai dengan mengajarkan mereka beberapa hal dengan tujuan agar para kera bisa cepat berevolusi menjadi manusia dan nantinya bisa membantunya pulang ke masanya yang sekarang.
Tapi setelah hari-hari yang dia lewati untuk mengajarkan para kera itu tidak membuahkan hasil, yang membuat Arif semakin merasa stres. Scene kemudian berpindah ke beberapa bulan kemudian, di mana Arif yang sudah mempunyai jenggot dan hidup bersama para kera. Hingga tiba di musim dingin, Arif yang saat itu membuat hiasan bunga dari air kencing yang membeku. Lalu musim dingin pun berlalu. Akhirnya Arif yang tahu kalau dia tidak bisa membuahkan hasil dan tidak bisa membuat para kera berevolusi, dia pun memutuskan untuk berpisah dari para kera untuk mencari peradaban lain yang mungkin bisa membantunya. Arif pun memulai perjalanannya, dan kali ini dia bertemu dengan beberapa ekor dinosaurus kecil, reptil langka lainnya, hingga seketika Arif dikejutkan dengan kedatangan T-Rex yang membuat Arif merasa ketakutan. Tapi berbekal film favoritnya Jurassic Park, Arif pun berbicara kepada si T-Rex. Dia memberitahu si T-Rex kalau dia sudah menonton semua seri film Jurassic Park yang dibintangi si T-Rex ini. Dan setelah sedikit negosiasi di antara mereka berdua, Arif akhirnya tahu kalau si T-Rex ini tidaklah jahat, tapi dia hanya melindungi telurnya dari orang-orang di sana. Seni çok iyi anlıyorum Jurassic. Kemudian mereka berdua pun akhirnya berteman. Si T-Rex kemudian memberikan sarang lebah yang berisi madu kepada Arif sebagai tanda pertemanan mereka. Tetapi sesaat kemudian, Arif yang akan pergi malah didatangi si lebah yang langsung menyengat Arif yang membuat dia akhirnya berhalusinasi. Lalu terlihat dari kejauhan ada dua orang yang berasal dari suku pedalaman di sana yang sedang mengintai Arif dan kemudian Arif kemudian ditangkap dan dibawa ke desa mereka. Lalu di sana Arif dibuatkan sebuah ritual. Dan saat dia sadar, bukannya ketakutan, Arif malah bersyukur karena pada akhirnya dia bisa bertemu manusia setelah selama ini dia hanya berteman dengan kera, reptil, serta T-Rex. Si kepala desa itu pun akhirnya memperbolehkan Arif tinggal di sana walaupun dia dianggap dari suku luar dan tidak percaya dengan semua cerita yang Arif katakan. Kemudian di desa mereka kedatangan salah satu suku lain. Mereka memang sama-sama satu suku, yaitu suku Arok. Namun suku kali ini adalah suku penguasa. Sedangkan orang-orang desa ini juga suku Arok, namun mereka dianggap suku terbawah atau suku budak. Mereka datang untuk mengambil beberapa orang pria yang dianggap sehat dan kuat serta beberapa senjata milik para warga desa. Dan salah satu pria terkuat tadi yaitu Arif yang mereka ambil. Tapi Arif sempat menolak hingga kemudian kepalanya pun ditembakkan lagi dengan salah satu anak sumpit, yang membuat Arif akhirnya pingsan lagi. Saat dalam perjalanan menuju markas para Arok kasta tertinggi, tiba-tiba salah satu anggota mereka bernama Taso tersenggol batu dan terjatuh dari kuda hingga membuat tangannya patah. Lalu teman-temannya menganggap kalau Taso akan mati dan ingin segera menguburnya. Tapi kemudian segera dicegah oleh Arif dan langsung merawat tangan Taso. Dari hal ini Taso menyadari kalau Arif adalah orang yang cerdas. Perjalanan mereka pun akhirnya tiba di markas para suku Arok. Rupanya Taso tadi adalah anak salah satu ketua suku Arok yang kemudian melaporkan pada ayahnya apa yang Arif lakukan. Tapi bukannya merespon dengan baik, justru ayahnya malah mengulti Taso karena selama ini Taso telah banyak melanggar aturan desa, yaitu menggambar, mendengarkan musik, bahkan pargoy. Karena ayahnya tidak ingin Taso menjadi sosok yang aneh dan menginginkan Taso menjadi sosok yang kuat agar nanti bisa menggantikan dirinya. Dan tentunya ada alasan utamanya kenapa ayah Taso melarang hal-hal modern seperti itu. Karena dulu ayahnya Taso, salah satu petinggi dari kepala suku mereka, meninggal karena terkena api pesawat milik alien yang dulu pernah datang ke desa mereka. Dan alien itu adalah logar yang bermaksud memberikan sebuah bola untuk para orang-orang di sana bermain futsal. Tetapi saat lepas landas, mereka yang sangat kegirangan mengejar pesawat dan bersorak-sorak di bawahnya, yang hingga akhirnya membuat mereka terbakar terkena api dari pesawat itu. Kemudian Arif dan beberapa pria yang ditangkap dari desa, mereka diperintahkan untuk memanjat sebuah menara batu dengan membawa batu besar di belakang mereka, di mana menara itu dipercaya oleh si kepala suku bisa mengarah ke surga tempat ayahnya berada.
Maka dari itu mereka memilih para pria kuat untuk bisa memanjat menara itu. Namun hingga saat ini belum ada satupun orang yang berhasil memanjatnya. Dan jika mereka berhasil, mereka akan diampuni dengan syarat harus membawa ayahnya turun. Lalu Arif mengajukan dirinya untuk memanjat itu seorang diri tanpa harus dibantu oleh warga desa yang ditangkap. Dengan sigap, Arif pun mulai memanjati menara itu dengan sangat cepat walaupun membawa beban di punggungnya. Dan tak berapa lama, Arif pun akhirnya tiba di puncak dan bertemu dengan ayah si kepala suku. Ayah si kepala suku ini tidak percaya kalau ada orang lain yang bisa naik ke atas menara. Tapi saat akan dibantu Arif, si ayah ini malah tergelincir dan terjatuh dari menara dengan konyolnya. Kemudian Arif yang turun disambut orang-orang di sana dengan begitu meriah. Tapi setelah Arif memberitahu tentang apa yang terjadi kepada ayah si kepala suku terlihat tidak senang. Tetapi Arif tetap mendapat pengampunan karena dia adalah orang yang pertama berhasil menaiki menara itu. Akhirnya Arif pun diperbolehkan tinggal di desa mereka. Tapi tidak ada yang mau berteman padanya terkecuali Taso. Taso kemudian menunjukkan beberapa gambaran yang dibuatnya di batu hingga satu gambar yang membuat Arif tertarik, yaitu gambar seorang wanita cantik yang pernah dilihat Arif bernama Mimi, yang selama ini rupanya telah ditaksir oleh Taso, tapi tidak berani mengutarakannya langsung, ditambah lagi aturan ayahnya yang tidak merestui Taso berhubungan dengan Mimi. Setelah mendengarkan cerita dari Taso, Arif pun kemudian memutarkan salah satu lagu sedih di ponselnya. Dan hal itu menambah rasa galau di hati Taso. Tapi justru hal itu juga membuat Arif teringat dengan istrinya Ceku yang membuat mereka akhirnya galau bersama. Selanjutnya Arif meminta kepada Taso untuk membantunya mencari beberapa alat modern yang bisa membantunya pulang. Lalu Taso mengatakan kalau alat-alat itu telah disita oleh ayahnya dan disembunyikan di sebuah gua yang dijaga oleh para penjaga di sana. Arif kemudian berjanji kepada Taso jika Taso membantunya, maka dia akan membantu Taso agar bisa mendekati Mimi. Lalu malam harinya mereka berdua pun mendatangi gua itu, dan setiba di sana, Arif malah jadi kesal karena alat-alat yang ditunjukkan bukanlah alat modern melainkan alat primitif. Hingga Taso menunjukkan sebuah pemutar musik yang dia bilang itu adalah sesuatu hal yang jatuh dari langit yang semakin membuat Arif merasa kesal. Tak berselang berapa lama, seorang penjaga akhirnya menangkap mereka berdua. Lalu Taso dibawa ke hadapan ayah dan pamannya. Rupanya malam itu mereka sudah mempersiapkan Taso sebagai penerus selanjutnya dan akan menjodohkan Taso dengan anak pamannya. Tapi Taso rupanya menolak perjodohan itu karena dia memiliki pilihannya sendiri dan sudah tak tahan lagi dengan semua aturan ayahnya. Dan hal itu pun akhirnya membuat ayahnya marah dan mengusir Taso dari desa. Di keesokan harinya Arif dan Taso pergi menuju desa sebelumnya dan sewaktu mereka beristirahat, Arif terpesona dengan pemandangan di sebuah danau. Taso marah kepada Arif karena sudah mengintip pujaan hatinya, tapi Arif beralasan kalau dia hanya memeriksa keadaan sekitar, dan Arif juga mengatakan kalau dia akan membantu Taso kali ini mendekati Mimi. Arif kemudian memberikan sebuah bunga kepada Taso agar diberikan kepada Mimi, lalu Taso pun mendatangi Mimi. Selanjutnya Taso berhasil dekat dengan Mimi dan pergi ke desa. Dan sesampai di desa sana, Arif akhirnya bertemu dengan si kepala desa dan dengan gercapnya mengajak semua warga untuk berkumpul dan bekerja sama demi mencuri alat-alat yang dia butuhkan di gua milik ayah Taso. Arif berjanji kepada semua warga desa kalau dia akan membuat desa mereka lebih maju dan modern sehingga tidak ada lagi perbudakan di sana. Malam harinya Arif dan Taso beraksi lebih dulu dan berhasil mencuri beberapa alat di sana, lalu kemudian dibantu oleh para warga. Setelah berhasil mendapat barang di sana, Arif pun kemudian menepati janjinya dengan membuat desa mereka lebih maju, menata desa mereka, membuat papan nama, bahkan membuatkan sebuah air mancur.
Acara pun dilanjutkan hingga malam hari dengan sebuah pesta perayaan untuk desa mereka. Di keesokan harinya, desa Arok pun didatangi oleh 2 orang anak buah pemimpin. Tapi di sini para warga sudah tidak takut lagi hingga anak buah si pemimpin pun menembak anak panahnya yang lagi-lagi mengenai Arif. Namun kali ini dibalas langsung oleh Arif. Lalu kemudian si asisten pemimpin ini mengatakan kalau dia akan segera kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Arif yang saat itu sedang tidak berada di desa. Saat dia kembali, dia dikejutkan dengan keadaan desa yang sudah hancur. Lalu si kepala suku mengatakan kalau mereka telah diserang dan tak bisa melawan karena sudah tak memiliki senjata. Arif pun kemudian mengajak para warga untuk melakukan balas dendam. Tapi ide Arif kali ini bukanlah untuk berperang dengan senjata, tapi dengan mengajak para pemimpin Arok tertinggi untuk bermain futsal. Arif pun kemudian pergi ke markas para Arok tertinggi dan menantangnya secara langsung. Arif menantang mereka untuk bermain futsal dengan syarat siapa yang berhasil memasukkan 10 gol lebih dulu akan menjadi pemenang. Jika tim Arif yang menang, mereka berhak mengambil barang-barang modern yang ada di sana, serta semua terobosan yang mereka buat harus diterima, dan pastinya tidak ada lagi sistem perbudakan. Tapi jika si pemimpin yang menang, maka Arif sendiri akan membangun menara batu sampai ke bulan. Awalnya Arif mengira kalau para pemimpin ini tidak pernah tahu cara bermain futsal, tapi rupanya dia salah. Ternyata mereka sudah bermain futsal sejak lama, dengan beberapa piala yang mereka dapat, yang membuat Arif sangat terkejut dengan hal itu. Singkat cerita, di hari pertandingan, dengan waktu yang cepat, para pemain markas berhasil mencetak gol. Lalu setelah itu, Arif yang dengan sengaja dijatuhkan oleh lawan, namun tidak terjadi pelanggaran karena si wasit berasal dari pihak lawan. Dan beberapa menit kemudian, tim Arif berhasil mencetak 1 gol dan melakukan selebrasi yang berlebihan. Karena hal itu, Arif pun kekurangan 1 pemain. Lalu tak berselang lama, babak pertama pun selesai dengan skor 5-1 dengan keunggulan tim markas Arok. Di saat beristirahat, Arif memberitahu kalau dia punya kekuatan super yang akan segera dia gunakan dan nantinya akan memberikan beberapa strategi untuk bermain. Lalu peluit babak kedua pun dimulai. Arif dengan lincahnya menggunakan kekuatan supernya dan mencetak beberapa gol hingga akhirnya skor pun menjadi imbang 9-9. Lalu akhirnya Arif pun mengeluarkan semua kekuatan supernya dan berhasil mencetak gol yang membuat akhirnya tim Arif pun menjadi pemenang. Pemimpin Arok ini pun menepati janjinya kepada Arif dan juga mengatakan kalau dia akan menyatukan semua warga untuk bisa bersatu. Tapi di balik kemenangan dan kebahagiaan itu, rupanya Arif terus menghitung waktu yang sudah berjalan dengan zamannya sekarang dan zaman asli. Dan saat itu dia berpikir kalau saat ini Logar sudah berhasil mendapati Ceku. Oleh karena itu, dia pun berencana untuk berkelana lagi demi mencari alat untuk bisa membuat alat time travel. Dan juga agar dia tidak merubah kejadian di masa lalu yang nantinya tetap bisa diketahui sejarah aslinya di zaman aslinya Arif. Di momen sedih itu, tiba-tiba saja Ceku muncul dari mesin time travel. Arif pun kemudian bingung bagaimana cara Ceku bisa menemukannya. Lalu Ceku pun menjelaskan kalau saat Arif dibuang ke time travel, di televisi muncul banyak berita tentang temuan dari zaman batu yang ditemukan oleh para ahli dengan bermacam tulisan serta nama Arif yang ditujukan untuk Ceku. Akhirnya Ceku yang penasaran pun mulai mencari semua informasi itu di media sosial dan internet. Dan karena apa yang telah dilakukan Arif membuat Ceku sadar kalau Arif telah dijebak Logar dan dikirim dengan time travel. Hingga suatu ketika Ceku pun mengancam Logar dan mendapati lokasi Arif. Kini Arif pun bisa pulang ke masanya. Dan sebelum pergi, Arif berjanji kepada semua warga Arok kalau dia akan memberikan sebuah hadiah untuk mereka yang akan dikirimkannya dari langit.
Dan tak berselang lama, Arif palsu pun muncul, yaitu Logar yang membuat semua warga Arok sangat marah karena teringat pemimpin mereka pertama yang meninggal karena pesawat dari langit. Dan kemudian film pun selesai.